kartu. Ini ada depan aku ada kartu Yuk Ngobrol namanya, dari Lemari Senja, @lemari senja. Kita akan ngobrol tentang kehidupan. Menurut kamu, perlu nggak sih bandingin pencapaian kamu dengan pencapaian teman kamu? Jelaskan kenapa. Kalau menurut aku ya, membandingkan pencapaian seseorang dengan pencapaian kita, menurutku sih nggak perlu. Kenapa? Karena dasarnya sih ya, kalau aku sih percaya rezeki atau pencapaian itu udah ada tempatnya masing-masing nih. Misalnya aku, rezekiku adalah hari ini minum air putih. Rezeki kamu adalah aku makan burger. Kan udah berbeda. Ya, nah, dan kalau kamu membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian dirimu, itu nggak akan ada habisnya. Karena ya namanya manusia ya, itu kalau ngelihat sesuatu yang wah dia kok bisa ya kayak gini, itu kayak kompetitif iri ya, jiwa kompetitifnya ya, jiwa kompetitif bagus sih, cuman jangan sampai itu menjadi iri. Karena kalau aku sih biasanya gini ya, misalnya temanku nih mencapai sesuatu yang wih hebat ya, dia dapat sesuatu yang lebih daripada yang bisa aku capai, padahal kita posisi sama. Aku sih cuman ya Allah, berdoa aja ya, maksudku oke, kalau memang rezekiku sekarang cukup sampai di sini, aku bersyukur. Cuma aku akan coba berikhtiar ya, maksudnya coba sih tak usahakan, dan aku habis usaha nih melakukan sesuatu, nggak yang aku harus sama kayak dia, enggak. Ya udah, aku mengusahakan untuk yang terbaik untuk aku, dan aku kembalikan ke pencipta aku ya, untuk ya sudah, kalau memang rezekiku ini ya sudah, aku terima gitu loh. Jadi nggak ada sih untungnya kita membandingkan pencapaian orang lain sama pencapaian kita, karena ya dia mungkin lebih apa, kita lebih apa, kan nggak mungkin plok sama nih rezekinya ya, itu sih. Kalau menurut kamu gimana? Kalau aku sih, aku percaya bahwa kita itu berada di lintasan yang masing-masing. Jadi kayak ini ya, mobil F1 ya. Iya. Kalau aku sih analogiku ke ini ya, maraton ya. Maraton. Oh iya, lagi hype ya sekarang ya, lari ya. Nah kan pasti di lintasan masing-masing tuh 1-7 tuh kalau nggak salah ya, cemiu ya. Jadi kita itu startnya aja berbeda, pasti finishnya beda dong, dan finish orang itu akan berbeda-beda. Jadi belum tentu menurutku finish itu sama dengan menurutmu. Menurutku udah finish, belum tentu menurutmu udah juga. Jadi menurutku ya, mereka punya start dan finishnya masing-masing ya. Segampang itu sih sebenarnya mikirnya. Dan satu hal yang aku pegang, kecilkan suuzon, besarkan husnuzon. Di agama yang aku yakini ya, kita selalu diajarkan untuk selalu bersangka baik kepada Tuhan. Bahkan kita juga harus bersangka baik pada diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh nih, aku kok belum bisa ya kayak dia, aku kok belum bisa ya dapat apa yang seperti dia. Jangan membandingkan diri kita sama diri orang lain. Jadi intinya ya, kita sepakat ya, kalau untuk membandingkan pencapaian orang dan pencapaian kita ya nggak penting sih, nggak harus dilakukan ya, juga. Cuman kalau untuk jadi pemacu kita untuk jadi positif vibe buat kita, itu bagus. Cuman jangan sampai ketika nanti udah jadi pembanding positif buat kita, ketika nggak kesampaian kalian sakit hati ya jangan. Yang penting kan itu udah jadi pemacu kalian untuk jadi manusia yang lebih baik lagi, gitu ya. Sebenarnya gampangnya itu adalah kita mikirnya, boleh sih kita iri sama orang lain, tapi jangan kita terlalu kalut ke dalam irian itu. Jadi kita harus bangkit nih, gimana caranya ya? Atau enggak gini, kalau aku sering banget, misalnya aku lihat nih temanku gampang nilai ya, contoh ya nilai ujian atau apa gitu. Kamu gimana sih caranya dapat segitu tuh, gimana cara belajarmu kayak gimana? Nah, bukan dengan cara kita, kamu kok bisa sih, aku kok nggak bisa sih. Nah, bukan kayak gitu, tapi kita cari tahu orangnya nih belajarnya kayak gimana. Mungkin kita bisa mengadaptasi. Mungkin juga kita yang kurang belajar, kita yang kurang fokus. Mungkin dia belajarnya dari jam 3 pagi sampai jam 5 subuh, atau dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Lama juga ya. Ya, kan macam-macam namanya orang. Kita kan sekarang hidup di era digital ya. Banyak banget aku temuin orang tuh sebenarnya orangnya kreatif. Banyak ide, cuman mereka juga takut memulai. Aku juga sama seperti itu. Jadi aku dulu sebelum aktif di media sosial ya, atau bahkan sebelum ada Instagram, kita kan masih remaja ya. Nah, yang aku pikirin adalah, kalau aku bikin Instagram ada nggak ya pengikutnya, kalau aku bikin video ada nggak ya yang like, kalau aku bikin sesuatu ada nggak ya yang respon. Setakut itu maksudku.
pikiran aku yang buruk itu terlalu besar dibandingkan actionku. Jadi aku nggak mulai-mulai sampai akhirnya saat itu aku memberanikan diri untuk membuat Instagram dan melakukan postingan pertamaku. Aku masih ingat banget itu aku bener-bener berkeringat dingin, tremor, deg-degan. Terus pada saat aku dapat like pertama tuh senengnya minta ampun. Nah ternyata tuh sekuat itu ya kekuatan pikiran tuh, sampai masa iya orang upload sampai berkeringat dingin, sampai tremor kan, setakut itu ya. Kalau menurut kamu pernah nggak kayak gitu? Atau ada nggak sih orang di sekeliling kamu yang seperti itu? Kalau untuk hal yang ibaratnya posting sampai keringet dingin atau apa, jujur ya kalau aku sih orangnya lebih ke ya cuek aja ya. Maksudnya dari zaman dulu kan kita mulai dari, anggap aja lah kita dari Yahoo Messenger, Facebook, Friendster lah, malah dulu Friendster, terus Pet, kemudian baru ada Instagram dan kawan-kawannya yang lebih banyak ya sekarang. Dan kalau aku sih lebih memang bukan aku mengikuti, oh ada ini lagi hype Pet misalnya dulu, oke main Pet. Enggak sih, ya sekedar kita aja mainnya gimana sih, dan ya udah posting aja, nggak yang harus posting nih harus ada yang like, harus ada yang apa ya jam dulu love atau apa, atau harus balas komen. Zaman dulu malah main apa Twitter ya kan, harus ada ada yang komen nih. Enggak sih, aku nggak pernah yang mikir harus di komen, harus ini. Ya udah posting aja maksudnya. Dan juga yang aku tunjukin biasanya kalau di media sosial bukan yang kalau dari zaman dulu sih banyak yang kayak galau-galau update media sosial atau apa. Aku sih nggak yang kayak gitu ya, maksudnya ya udah posting aja apa yang lagi ada di pikiranku dan apa yang pengen aku posting. Udah cuek aja, mau ada orang suka atau enggak, karena dasarnya ya kita tuh nggak bisa menyenangkan semua orang. Benar. Jadi gak usah kamu pikirin postinganku nih bakal di like apa enggak ya, postinganku nih bakal ada yang respon apa enggak. Terus misalnya kamu kayak mau mulai podcast atau mau mulai apa, ya just do it aja. Gak usah kamu pikirin nanti podcastnya nggak usah. Malah gini, kalau aku sih biasanya denger dari apa ya, konten kreator kali ya, atau yang motivator itu biasanya mereka bilang gini, ya udah lakuin aja, intinya kamu lakuin hal yang kamu suka, nanti tuh kalau memang rezekimu ya udah ada aja. Cuma kalau memang kamu dasarnya udah mau melakukan suatu hal, oke, aku untuk dapetin duit nih, untuk dapetin followers, untuk dapetin nih, malah itu malah banyak yang nggak kejadian dan malah jadi stres. Jadi saranku sih, kamu mau melakukan apa udah lakuin aja, dan ya udah, ya Allah aku mau melakukan hal ini, ridhoi dan lindungi, udah gitu aja sih prinsipnya. Dan kalau teman-teman sekeliling aku maybe banyak ya yang kepikiran kayak gitu. Kita sekarang juga banyak lah penyakit yang menurutku sih di zamanku dulu SMP SMA itu nggak ada. Panic attack apa yang bikin panik ya, overthinkingnya kita sendiri. Itu kayak kamu nih misalnya takut sama apa gitu ya, terus kamu pikirin terus, ya malah kejadian. Mending ya udah kamu positif vibe aja, udah pikirin aja apa yang bakal kejadian yang baik-baik aja. Kalau aku sih gitu. Kalau dari kamu dengan kejadian kamu tadi sampai keringat dingin, sekarang nih kamu untuk supaya posting atau kamu upload medsos yang supaya kamu nggak yang keringat dingin lah kita ngomongnya, itu apa sih yang kamu lakuin sekarang? Bukan keringat dingin lagi ya, jadi kayak lebih udah nggak trauma lagi ya. Oke. Jadi sekarang tuh aku lebih ke manifesting. Manifesting kan kuat banget ya. Nah, aku tuh selalu menerapkan bahwa it's okay kok. Aku selalu menempok diriku sendiri. It's okay, kamu mau lakuin apapun yang kamu mau dan menurutmu itu benar. Tapi tetap dalam koridornya ya. It's okay, nggak masalah. Mau kamu mulai di usia berapa? Mau kamu mulai di usia yang, contoh nih, kita kan udah 20 plus ya, bahkan 30 plus nih. Ya kan, umumnya sesuatu yang sebenarnya tidak kita terfikirkan dari lama, itu it's okay kok. Nah, aku selalu menepuk diriku sendiri bahwa ya udah, ayo, kalau misalnya kamu mau, ya just do it aja. Benar, emang harus gitu. Bodoh amat sama orang mau mikir apa, yang penting kita senang, yang penting kita enjoy melakukannya, ya udah, go for it, just do it aja. Iya benar, gitu aja sih maksudku. Udah kamu lakuin aja, nggak usah banyak mikir apa-apa. Bukan ini ya, nggak mikir, enggak. Maksudku tuh tetap kamu lakuin apa yang kamu suka. Benar, aku setuju manifesting, karena manifest itu apa ya, kayak kita bermimpi tapi itu bakal terwujud apabila kamu manifesting. Misalnya anggap
aku nanti pengen jadi orang yang bisa mengobati orang, misalnya mau jadi dokter. Ya udah, dari manifesting itu berarti kamu harus apa? Harus ada usahanya, lebih giat belajar di mata kuliah yang bisa mendukung kamu di kedokteran, terus mulai cari-cari info untuk gimana sih supaya supaya jadi dokter yang bisa di banyak nih yang rumah sakit yang pengen pakai gitu. Nah kayak gitu, maksudku manifest itu penting kok, dan aku pun juga menerapkan itu sebenarnya dari kecil, dalam artian aku nanti pengen SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana, dan ya nggak semua kejadian, cuman sebagian besar kejadian, dan itu memang ya itu urusannya yang di atas ya, jadi kita nggak tahu nih, kita udah manifesting tapi kalau usaha kita kurang mungkin dari nggak yang sesuai yang kita inginkan. Cuman kalau nggak dapet yang sesuai yang kita inginkan juga jangan berkecil hati, mungkin itu bukan yang terbaik buat kita. Benar, sebenarnya aku mikirnya manifesting itu sama dengan doa ya. Doa kan apa yang kita ulang-ulang terus ya, apa yang kita pengen kita sampaikan berulang-ulang, sama kayak manifesting. Jadi nggak jauh beda kok sebenarnya manifesting sama doa tuh. Jadi kalau seandainya pengen sesuatu nih, kayak sekarang nih aku pengen tolong villa ya Allah, apa kayak jadi aset gitu kan ya, aku selalu manifesting walaupun aku tahu itu akan teramat sangat jauh ya untuk goals itu ya, tapi ya who knows, yang ada yang tahu, orang yang di atas maha kaya, dia mau ngasih besok, mau ngasih sekarang, terserah dia, suka-suka dia. Cuman kita ya tetap berusaha sesuai koridor dan jalannya aja, gitu aja sih. Ya sih, aku setuju banget, manifesting is everything for me untuk kehidupan kita saat ini yang dengan gonjang-ganjingnya ya, dengan hiruk pikuk yang terjadi saat ini. Itu penting banget sih manifesting untuk menyelamatkan, minimal menyelamatkan mental kita sendiri sebelum kita bisa menyelamatkan orang lain. Seenggaknya kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Oke, yang self reward, aku hari ini pengen mengapresiasi diriku sendiri. Bagiku self reward itu penting. Nah sob, coba sih kalau menurut kamu gimana sih, ceritain cara kamu menyenangkan diri kamu sendiri, terutama self reward ya. Oke, kalau cara aku menyenangkan diriku sendiri itu simple sih. Aku kan lebih suka main game, terutama main game misalnya FIFA atau main game basket. PS nih pasti. Iya, pastilah, kalau laki-laki kan pasti itu, dan memang harus tetap dipelihara sih, untuk jiwa childhoodnya aku tuh harus tetap aku pelihara karena posisinya itu untuk menunjang supaya aku tetap kreatif nih untuk menghadapi hari atau menghadapi apapun, itu harus ada seperti itu. Nah cuman kalau kamu tanya sebenarnya apa sih self reward itu, ya kalau menurut aku ya self reward itu sesuatu yang pantas memang kita lakukan ketika memang diri kita tuh mencapai sesuatu. Anggaplah misalnya di kerjaan, oke, kita diminta untuk bikin sebuah project A misalnya, ternyata project A ini estimasinya anggaplah keberhasilannya mereka atasan minta 50% misalnya gitu, ternyata kita berhasil nih sampai 70 atau 80. Oke, kita boleh nih untuk self reward kita ya, maybe dengan cara aku tadi dapat main game berapa jam tanpa diganggu, atau mungkin aku juga bisa, biasanya sih aku jalan-jalan sih, traveling. Kalau misalnya memang itu dapat sesuatu yang memang oke dan diriku butuh self reward, ya aku biasanya jalan-jalan sih. Maybe jalan gak usah jauh-jauh deh, di kotaku sendiri aja banyak kok beberapa tempat yang memang pantas untuk dikunjungi. Dan memang kalau aku sih lebih pribadi ke tempat-tempat yang dingin ya, karena kalau tempat yang panas juga gerah ya. Ya betul, apalagi kondisi kayak sekarang kan memang musimnya lagi panas kan, dinginnya kan cuma di malam hari aja gitu. Kalau menurut kamu gimana tentang self reward? Kalau aku self reward pasti weekend ya, karena biasanya itu weekend tuh aku paling freedom, paling merasa bebas di Sabtu atau Minggu itu. Jadi biasanya aku pasti makan enak. Ya pasti Senin sampai Jumat aku bisa makan enak. Cuman aku lebih bisa merasakan makan enak tuh ketika Sabtu atau Minggu, karena ya kita kan crowded ya, kerja dari Senin sampai Jumat itu very hectic day menurutku. Jadi aku baru bisa benar-benar enjoy my life tuh Sabtu Minggu. Self rewardku sih yang pasti yang pertama makan, yang kedua tidur seharian. Berarti lebih ke makanannya mungkin jajan kali ya, snack-snack gitu ya. Benar. Minuman-minuman cantik gitu ya. Ya benar, cantiknya aku sih lihat aku. Oh iya, oke. Mungkin kayak jajan-jajan di kafe gitu ya, terus makan es krim. Nah, Aku sering banget tuh pulang kerja, bukannya pulang malah nongkrong beli es krim. Itu sering banget juga. Apalagi
kalau habis ngapain, contoh nih, hari ini aku bisa ketemu banyak orang, hari ini aku sukses nih ketemu banyak orang, kan aku orang yang introvert ya, balik lagi. Nah aku bisa tuh melipir di pinggir jalan Indomaret lah, Indo April lah ya, untuk sekedar beli es krim, untuk sekedar beli poki yang coklat, tuh bisa naikin mood juga sih. Ya memang kalau cewek sih rata-rata memang ya snack, minum-minuman. Nah kalau aku pribadi sih kalau kamu memang suka es krim tuh bisa sih, ada sih rekom di Solo Jejer tuh namanya Otello Gelato. Yes, Nah okay. itu gelatonya oke banget sih memang, di salah satu es krim. Deretan Ruko Wow ya dia. Betul, di situ sih.